berasal dari keluarga miskin di kota Vizag, India. Orang tuanya sudah meminjam uang ke salah satu bank pemerintah sebesar Rp10.000 atau sekitar 2,8 juta rupiah. Mereka tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu. Ayah Mahesh, Padma Rao, memohon kepada bank agar diberikan waktu. Jangan sampai rumah mereka disita. Nama baik bisa rusak di mata masyarakat. Rengekan Padma Rao tidak dipedulikan. Bank akan tetap melakukan penyitaan dan pelelangan. Tidak kuat menghadapi apa yang akan terjadi, ayah dan ibu Mahesh memilih untuk gantung diri. Mahesh yang masih kecil sangat sedih ditinggal mati kedua orang tuanya. Melalui surat, Padma Rao meminta maaf kepada anaknya atas keputusan bunuh diri yang diambil. Tidak ada warisan yang bisa ditinggalkan untuk Mahesh, kecuali uang Rp1. Rumah Mahesh kemudian disita dan dilelang. Mahesh dibawa ke panti asuhan oleh guru sekolahnya yang merasa kasihan. Sedangkan uang Rp1 warisan orang tuanya dijadikan kenangan dan dibuat tato. Tahun-tahun berlalu, Mahesh yang akrab dipanggil Mahi sudah lama tinggal di Amerika. Dia memiliki perusahaan pinjaman bernama Mahi Finance Corporation. Mahesh mengambil sendiri uang bunga cicilan pelanggannya. Hal itu menarik perhatian sekelompok perampok Amerika. Mahesh yang diperankan Mahesh Babu dipaksa menyerahkan uang tunai di tasnya. Tidak ada sama sekali raut wajah ketakutan ditunjukkan. "Kalian mau mencuri uang saya? Itu mustahil. Saya hanya memberikan pinjaman. Silahkan datang ke kantor saya," ujarnya santai. Menawarkan pinjaman ke perampok tentu saja salah alamat. Mahesh ditendang, tapi dia tetap santai. Lalu dengan beringasnya, Mahesh menunjukkan kekuatan yang tidak tertandingi. Semua perampok dihajar habis-habisan. Silahkan curi cinta saya, silahkan curi sahabat saya, tapi jangan coba-coba mencuri uang saya, ucapnya. Karakter Mahesh tidak mengenal kompromi kepada pelanggan. Pinjaman yang diberikan wajib hukumnya dikembalikan beserta bunganya. Apabila ada yang ditagih lalu ngegas atau marah-marah, Mahesh lebih marah lagi. Tidak jarang Mahesh pergi ke tempat jauh hingga Timur Tengah demi menagih hutang pelanggannya. Siapapun mereka, preman kelas teri sampai gangster akan diburu jika tidak melunasi hutang. Mungkin ini dampak masa lalu Mahesh karena orang tuanya selalu dipaksa bayar hutang tepat waktu. Di Amerika ada juga gadis asal India yang terlilit banyak hutang karena judi. Namanya Kalavati, diperankan Kirti Suresh. Kalavati terus berjudi mengharap menang sehingga bisa melunasi hutang. Tapi nasibnya selalu sial. Hutang malah semakin menumpuk. Kalavati sudah lelah diancam dan diteror agar membayar hutang. Dia berencana mengikuti turnamen judi poker. Jika menang, semua hutangnya akan lunas sekaligus. Modal untuk bisa ikut turnamen itu $10.000. Kalavati disarankan temannya agar meminjam uang ke Mahi Finance. Namun perusahaan tersebut sangat teliti dalam memberikan pinjaman. Kendala itu hal sepele bagi Kalavati. Besoknya dia berpura-pura menjadi gadis lugu yang mengejar bus, lalu menabrakkan diri ke Mahesh. Perangkap itu berhasil. Mahesh terpesona pada pandangan pertama melihat Kalavati yang berpakaian tradisional. Apalagi Kalavati mengaku seorang mahasiswi yang fokus kuliah. Yes! Yes, 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 yes! Setelah trik berhasil, barulah Kalavati datang ke kantor Mahesh. Dia bercerita bahwa sejak kecil jadi yatim piatu. Saat ini Kalavati sedang butuh uang untuk membayar biaya kuliahnya. Teman Mahesh, Kishore yang menjadi bawahannya juga meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Namun Kalapati tidak memiliki semua itu. Paspor maupun KTP sudah dia serahkan ke tempatnya berhutang sebagai jaminan. Dengan tegas, Kishore menolak memberikan pinjaman. Tapi kali ini, Mahesh yang biasanya tegas dan teliti bersikap sangat jinak. Mahesh hanya meminta nomor HP dan menyetujui untuk memberikan pinjaman. Sounds good. Sejak saat itu, Mahesh mulai sering berhubungan dengan Kalapati. Mahesh menanyakan Kalapati sedang apa. Dijawab saja asal-asalan jika sedang belajar di perpustakaan. Padahal dia sedang di meja judi. Kishore heran dengan Kalapati yang mengaku sedang belajar. Mana ada perpustakaan buka sampai dini hari. Mahesh percaya saja, cinta telah membuatnya buta dan tuli. Kalapati memanfaatkan kebodohan Mahesh. Kalapati terus saja berusaha menguras uang Mahesh dengan berbagai alasan. Keduanya menjadi dekat. Mahesh benar-benar telah dibodohi dan dijadikan ATM berjalan. Suatu hari, Mahesh melihat pelanggannya yang belum melunasi utang sedang berpacaran. Pelanggan itu berusaha kabur. Mahesh mengejarnya hingga ke sebuah kasino. Saat itulah Mahesh menyadari ada Kalapati yang tengah asik berjudi. Gadis yang selama ini terlihat tradisional justru aslinya glamor, penjudi, dan mabuk-mabukan. Hancur hati Mahesh mengetahui fakta sebenarnya. Dia pergi tanpa menyapa Kalapati. Kishore turut prihatin melihat bosnya yang patah hati. Kalapati kembali ingin menguras uang Mahesh dengan rayuannya. Kishore ikut campur menelpon Kalapati. Kami ingin semua uang kami dikembalikan besok. Perusahaan kami sedang bangkrut, tegas Kishore. Setelah mereka bertemu, Kalapati masih bermain drama. Mahesh jadi semakin muak. Kalapati sadar jika kebohongannya sudah terbongkar. Masalahnya Kalapati belum memiliki uang. Kishore terus menagih. Kalapati justru lebih ngegas dan marah-marah. Dia menampar Kishore. Mahesh yang melihat itu membalas dengan menampar balik Kalapati. Tidak terima ditampar, Kalapati menelpon ayahnya. Rupanya Kalapati anak orang kaya di kota Vizag, India. Kalapati tidak mau menggunakan uang ayahnya karena ingin membuktikan diri bisa hidup mandiri. Mahesh tidak peduli itu. Dia ingin uangnya tetap dikembalikan. Tapi ayah Kalapati tidak mau bayar. Mahesh dipersilahkan melakukan apapun yang dia bisa. Tanpa pikir panjang, Mahesh berencana pergi ke kota Vizag, India untuk menagih langsung hutang Kalapati kepada ayahnya. Masalah uang pinjaman harga mati bagi Mahesh untuk dikembalikan. Di bandara, Mahesh melihat seorang ibu-ibu yang tidak asing di matanya. Wanita itu tengah bersusah hati. Mahesh bisa merasakan beban batinnya. Setelah sampai di bandara Vizag, Mahesh tinggal di apartemen milik seorang sopir taksi. Di tempat itu, Mahesh melihat guru sekolahnya dulu, Bharani. Mahesh menjadi lebih nyaman tinggal di lingkungan itu. Tujuan kedatangan Mahesh untuk menagih hutang Kalapati kepada ayahnya, Rajendranath. Ternyata Rajendranath sendiri memiliki banyak hutang di berbagai bank pemerintah. Rajendranath akan lebih marah jika hutangnya ditagih. Rajendranath adalah orang berpengaruh. Dia memiliki banyak perusahaan. Meski karakternya seperti preman, Rajendranath juga anggota parlemen India. Mahesh tidak tahu siapa orang yang akan dihadapi. Dia menemui Rajendranath di kantornya. Rajendranath sangat kaget dengan tujuan Mahesh yang datang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk menagih hutang $10.000. Rajendranath tetap tidak mau membayar. Mahesh justru disuruh melupakan soal hutang dan minta maaf kepada Kalapati karena telah berlaku kasar. Kalapati jadi merasa di atas angin. Lewat telepon, dia meminta ayahnya untuk memberi pelajaran kepada Mahesh. Saya akan membunuh jika kalian tidak mau bayar hutang, teriak Mahesh. Keberanian Mahesh patut diacungi jempol. Anak buah Rajendranath kemudian mengusirnya pergi. Mahesh berjanji tidak akan meninggalkan Vizag sampai uangnya kembali. Ucapan Mahesh tidak main-main. Dia menghadang mobil Rajendranath di jalan raya untuk menagih lagi. Rajendranath mengingatkan agar Mahesh tidak main-main di kota kekuasaannya. Mahesh tidak gentar sama sekali. Rajendranath jadi tersulut emosi dan mengeluarkan pistol.
Mahes mempersilahkan jika Rajendranat berani menembak. Adik ipar Rajendranat, Subbaraju, mengingatkan Rajendranat agar bisa menahan diri. Banyak masyarakat yang merekam mereka. Rajendranat pergi dengan menebar ancaman akan membunuh Mahes. Ancaman itu terbukti. Sekelompok preman disewa untuk membunuh Mahes. Hasilnya bisa diketahui dengan mudah. Keberanian Mahes karena memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Preman mah hanya butiran debu di hadapannya. Semua preman berhasil dilumpuhkan dan dibunuh. Banyaknya mayat menjadi berita di televisi. Mahes berbicara di media jika Rajendranat yang mengirim preman untuk membunuhnya. Padahal Mahes hanya menagih hutang $10.000. Rajendranat tidak ingin masalah menjadi besar. Dia memanggil Mahes untuk menyelesaikan hutang Kalapati. Namun syaratnya Mahes harus mengaku ke media jika ucapannya bohong. Rajendranat tidak ingin namanya rusak karena dianggap berhutang. Mahes jadi marah, tapi dia setuju dengan syarat itu. Jumpa pers pun digelar. Mahes mengaku berbohong jika Rajendranat memiliki hutang $10.000. Rajendranat tidak berhutang $10.000, tapi 100 miliar rupiah India, ungkap Mahes. 10,000 crores of Indian rupees. Semua wartawan terhenyak mendengar pengakuan itu. Rajendranat juga kaget. 100 miliar rupiah sangat banyak. Pengakuan Mahes semakin menimbulkan masalah besar bagi Rajendranat. Padahal Rajendranat tidak pernah memiliki hutang sebesar itu. Mahes mengajak Rajendranat bertemu di penjara pusat Delhi jika ingin mengetahui masalah hutang 100 miliar rupiah. Mahes mengajak Rajendranat membesuk seorang wanita yang mendekam di dalam penjara. Wanita itu adalah orang yang dilihat Mahes bersedih saat di bandara Amerika. Ternyata wanita itu adalah Raja Kumari, seorang pejabat bank pemerintah tempat Rajendranat meminjam uang 100 miliar. Raja Kumari ditangkap polisi saat mengunjungi anaknya di Amerika. Rajendranat meminjam uang dengan dokumen proyek palsu. Kemudian Rajendranat tidak mau melunasi hutang. Raja Kumari kena dampak karena dianggap menerima komisi untuk memuluskan pinjaman 100 miliar itu. Hal yang membuat Raja Kumari sedih, Rajendranat sengaja tidak melunasi hutangnya, tapi justru dibiarkan berkeliaran bebas. Hukum tidak bisa menyentuh Rajendranat. Berbeda halnya jika orang miskin meminjam uang, selalu berusaha membayar, dan ketika tidak mampu membayar, bank bersama pemerintah bertindak tegas. Padahal nilainya tidak seberapa. Tidak jarang orang miskin lebih memilih bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Mahes kembali mengingatkan Rajendranat agar membayar hutangnya. Tapi khutbah Mahes sama sekali tidak berarti. Rajendranat tetap tidak mau. Pihak bank juga tidak akan berani menagih. Untuk membuktikan ucapannya, Rajendranat mengajak Mahes keliling beberapa menteri India. Pengaruh Rajendranat memang sangat kuat. Pejabat tinggi adalah koleganya. Mana mungkin pihak bank berani menagih hutang. Kekuatan politik Rajendranat tidak membuat nyali Mahes ciut. Mahes berjanji akan ada pegawai bank yang mengantar surat peringatan ke rumah Rajendranat besok pagi. Ancaman itu hanya dianggap angin lalu. Masyarakat dua kota siap melindungi Rajendranat. Besoknya Mahes pergi ke bank negara tempat Rajendranat meminjam uang. Manajer bank Brahmaji menyepelekan Mahes yang ingin membicarakan masalah hutang Rajendranat. Lama-lama Mahes jadi emosi dan mengamuk. Berkali-kali Brahmaji juga ditampar. Adegan itu menjadi pusat perhatian semua pegawai bank. Mahes memang sangat marah. Pihak bank tidak memiliki keberanian menagih Rajendranat. Berbeda halnya jika orang miskin yang berhutang setiap hari diteror, sementara orang kaya diperlakukan dengan hormat. Asisten manajer bank Krishnamurti yang disabilitas bersedia membawa surat pemberitahuan peringatan kepada Rajendranat. Keduanya pun pergi. Rupanya masyarakat sudah dipasang oleh Rajendranat untuk menghadang kedatangan Mahes.
Banyak orang memblokir jalan di berbagai titik untuk melindungi Rajendranat. Mahes tidak kehabisan akal. Dia mengganti motornya dengan truk besar. Mahes ingin melihat siapa yang masih berani berdiri di jalan. Ternyata semua masyarakat kabur menyelamatkan diri masing-masing. Sebelum pukul 11, Mahes dan Krishnamurti sampai di rumah Rajendranat. Siapapun yang berani menghalangi, dihajar dengan bengis. Rajendranat telah salah sesumbar kepada Mahes. Krishnamurti kemudian membacakan surat yang dibawa. Jika Rajendranat tidak membayar hutang 100 miliar rupiah, maka semua aset dan perusahaannya akan disita. Rajendranat benar-benar dipermalukan pada hari itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Situasi menjadi sangat runyam. Kalapati yang pulang ke India tidak bisa berbuat banyak, tapi Rajendranat belum kalah. Dia tetap tidak mau membayar hutang. Dengan pengaruh yang dimiliki, Rajendranat bermain di level atas. Mahkamah Agung mengeluarkan surat penangguhan. Itu artinya surat peringatan dari bank tidak berlaku. Rajendranat sesumbar lagi. Mahes diolok-olok melalui telepon. Rajendranat tidak bisa disentuh siapapun. Negara akan melindunginya. Bahkan hutang Rajendranat akan dihapus negara sebagai aset bermasalah. Kalapati yang mendengar itu menanyakan apakah benar ayahnya memiliki pinjaman di bank. Kalapati diminta tenang karena hutang itu tidak perlu dibayar. Kalapati menemui Mahes. Banyak cek diberikan untuk mengembalikan uang Mahes. Namun Mahes harus pergi dari India. Nyawanya bisa bahaya jika tetap melawan. Tentu saja Mahes tidak mendengar saran itu. Sementara di tempat tinggal Mahes, rumah mantan guru sekolahnya, Barani disegel pihak bank. Itu karena Barani tidak membayar cicilan pinjaman selama 2 bulan terakhir. Barani beralasan belum membayar karena istrinya sedang sakit. Petugas bank justru menghina istri Barani yang sudah tua. Mahes langsung memukul petugas bank kurang ajar itu. Tidak terima dipukul, petugas itu mengajak teman-temannya untuk balas dendam. Mahes santai saja menghadapi mereka, bahkan meminta gurunya memasang pengumuman bahwa karyawan bank dilarang masuk rumah. Mahes kemudian membuat karyawan bank lari terbirit-birit. Tindakan Mahes dipermasalahkan oleh masyarakat tempatnya tinggal. Presiden komplek alias Ketua RW, Murali, mengingatkan Mahes agar tidak berbuat onar, apalagi menghajar karyawan bank dan melarang mereka datang menagih. Menurut Mahes, ada ketidakadilan yang selama ini terjadi. Orang miskin selalu dipaksa membayar iuran pinjaman tepat waktu, sementara orang kaya seperti Rajendranat dibiarkan tidak melunasi hutang. Untuk menutupi kerugian, pihak bank menghisap orang miskin. Masyarakat biasa dipaksa bayar hutang tepat waktu, dan angsurannya dinaikkan setiap tahun. Sebelum Rajendranat membayar hutangnya, Pak Guru juga tidak akan membayar, tegas Mahes. Semua yang mendengar kata-kata Mahes terbuka hatinya. Mereka mulai ikut tidak mau membayar hutang selama Rajendranat tidak melunasi hutangnya. Gerakan itu menyebar ke berbagai penjuru kota Vizag. Lebih ekstrim lagi, masyarakat tidak percaya dengan bank. Masyarakat menarik semua uangnya di bank. Kegaduhan terjadi. Masyarakat juga berunjuk rasa. Gerakan boikot bank dan menolak membayar angsuran pinjaman menggema. Menteri Keuangan India meminta Rajendranat menyelesaikan kegaduhan itu. Masyarakat harus dibuat kembali membayar angsuran. Jika tidak, Rajendranat diharuskan membayar hutangnya. Rajendranat memastikan situasi akan segera normal. Anak buah Rajendranat melakukan penculikan massal di Vizag. Anggota keluarga mereka harus membayar pinjaman jika ingin selamat. Istri Guru Mahes juga ikut diculik. Tidak berhenti sampai di situ, Rajendranat menggunakan institusi polisi untuk menangkap Mahes dengan alasan dibuat-buat. Mahes disiksa tanpa melawan. Rajendranat datang mengolok-olok Mahes, tapi orang yang diolok tetap santai.
Rajendranat memutuskan untuk membunuh Mahes. Dia kemudian pergi. Seorang polisi bernama Satya Prayana akan menembak Mahes. Ternyata polisi itu tidak tega. Satya Prayana justru mendukung perjuangan Mahes. Rajendranat mengira Mahes sudah terbunuh. Dia kaget ketika pagi hari mendapat kabar semua bank digembok dengan stempel 1 rupiah. Padahal masyarakat sudah berduyun-duyun datang untuk membayar angsuran pinjaman. Para preman mendobrak bank yang digembok. Rupanya Mahes sudah menunggu di dalam. Jika Rajendranat menculik masyarakat, Mahes membalas dengan mengumpulkan semua karyawan bank. Sehingga tidak ada yang melayani masyarakat membayar angsuran pinjaman. Mahes memang cerdas, guys. Mahes tidak membiarkan satu masyarakat pun membayar hutang. Anak buah Rajendranat yang sok kuat dihajar habis-habisan. Mahes terlihat sangat keren dalam bertarung. Puluhan preman dibuat tidak berdaya. Mahes tidak bisa dilukai sedikit pun. Rajendranat yang mengetahui itu jadi kalap. Dia akan menembak sendiri Mahes. Namun ribuan masyarakat siap melindungi Mahes. Rajendranat justru jadi bulan-bulanan. Dia diamuk massa. Mahes datang menyelamatkan Rajendranat. Andaikan saja Rajendranat tidak dibawa kabur, mungkin sudah babak belur tidak bernyawa. Ancaman masih saja mengintai. Semua masyarakat di berbagai tempat ingin membunuh Rajendranat. Situasi itu membuat Rajendranat amat ketakutan. Setelah di tempat yang aman, barulah Mahes berbicara. Rajendranat kembali diminta membayar hutangnya. Mahes yakin masyarakat akan memberi maaf. Rajendranat juga pasti bisa hidup tenang jika mau melunasi hutang. Akhirnya, tidak ada pilihan lain lagi bagi Rajendranat kecuali melunasi hutangnya. Pejabat bank yang sempat masuk penjara, Raja Kumari pun dibebaskan. Ketika Raja Kumari menemui Mahes, terungkap jika orang tua Mahes bunuh diri karena ulah Raja Kumari. Orang tuanya tidak tahan dengan teror Raja Kumari yang terus menagih hutang. Kejahatan Raja Kumari dilakukan karena hanya menjalankan tugas. Mahes membalas kejahatan dan kekejaman itu dengan kebaikan. Setelah masalah selesai, Mahes kembali ke Amerika lagi. Mahes didatangi Kalapati. Gadis itu kini siap dijadikan istri. Film selesai. Bye-bye.